Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Instagram yang sekarang akan bergabung untuk berdiskusi? Baik, sebentar ya, saya undang dulu teman saya. Baik, kita buka terlebih dahulu acara ya Kak Feni ya. Loh, Kak Feninya mana? Hilang. Salah. Iya. Assalamualaikum Kak Ratu. Waalaikumsalam. Sudah aman ya posisi ya Kak Feni? Alhamdulillah aman. Udah nyampe Alhamdulillah. yang penting. Kak Feni izinkan Kak Ratu untuk membuka acara Hmm? kita sore ini ya Kak Ya, Feni. silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka di acara live IG saya dan Kak Feni dalam acara Road to Talk Show for 3 days. Hari ini adalah hari kedua ya Kak Feni. Iya, alhamdulillah ya, udah nggak kerasa udah hari kedua. Oh, dihitung. Iya, baik Kak. Mari kita membuka acara kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Feni, hari ini kita akan membahas tentang 3 bakat ya Kak Feni ya. Iya. 3 bakat yang ada di Relating Talents ya Kak Feni ya. Dan ternyata ya, semua itu ada 34 bakat, tetapi kita hanya membahas 3 bakat yang ada di Relating Talents. Kemarin itu kita bahas 3 bakat. Halo, apa lo kemarin kenapa tiba-tiba lagi langsung ngeheng? Ini bentar. Jadi kemarin tuh kita bahasnya bakat developer, kemudian ada bakat empathy dan individualization. Betul. Jadi kalau kalau kita lihat ini, nah ini nih peta bakat nih. Ya. Peta bakat silakan, yang sebelah kanan tuh yang relating talent gitu. Iya. Nah, ini peta bakatnya saya nih. Dan saya jadi di yang 3 bakat hari ini. Silakan Kak Feni. Ya, kalau kemarin saya developernya yang nomor 2, kemudian individualization-nya kuning ya di nomor berapa ya, lupa saya, di bawah 7 deh. Terus yang empatinya kan kelihatan tuh ya, abu-abu. Ya, jadi saya memahami orang itu hanya menggunakan di bakat developer dan individualization-nya yang membantu gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas 3 bakat lagi ya kalau nggak salah Kak Ratu. Ada relator, ada includer, dan ada harmoni. Nah, kali ini si 3 bakat ini dalam hubungannya dengan orang ternyata fokusnya di masalah memahami antar orang. Jadi nggak hanya ke kita berusaha mengenali orang lain, tapi kita ke antar orangnya juga ikut nih di bakat relating yang ini untuk 3 bakat ini. Ya, balik lagi ya. Ya. Kak Fen kira-kira ini, gitu deh. Ratu, ini dari 3 bakat ini Kak Fen, ini di abu-abu semua nih Kak Fen nih. Oh gitu. 18, 19, 20 Kak Feni. Oh gitu. Kalau saya masih jadi ada semua. Nah, jadi aku pas gini, gitu kan, berarti aku sepertinya kurang pandai memahami orang lain. Bukan memahami orang lainnya, antar orang ya berarti. Memahami ya, antar gitu. orang ya. Iya, gitu. Jadi kalau kemarin kita memahami orang kan, kakak punya semua malah ya. Ada developer, ada empathy, ada individualization. Jadi memahami orang sebagai individunya, oke, gitu. Tapi ketika memahami antar orang, mungkin yang
kakak agak kesulitan nih sekarang gitu, karena ada di putih sih, minimal putih kan, putih masih bisa lah naik ke atas. Biasa aja gitu. Kalau kafe ini relator includer sama ininya harmoninya cukup besar ya kafe ini ya? Ada di Mas Bakat. Iya, yang besar tuh hanya relator. Relator itu ada di nomor 14 sih, kuning juga sih. Tapi masih ada, tapi yang lainnya includer sama harmoni itu di posisinya di abu-abu gitu. Oh, abu-abu. Iya. Oh, aku putih ya masih. Nah, iya. Nah, cuma kan di bakat itu kan saya ada titiknya tuh dari nomor 9 sampai nomor 14. Jadi ya kadang relatornya naik ke atas, kadang achiever-nya naik. Yang ini tergantung pada saat tertentu yang terkuat tuh yang mana sih yang akan muncul gitu ya. Jadi itu masih ada titik-titiknya gitulah yang di bawah. Tapi yang 7 bakat ke atas sudah firm. Kalau kemarin kan masih titiknya mulai dari nomor 5 kalau nggak salah, nomor 5 sampai ke bawah gitu tuh titik semua gitu kan. Banyak titiknya. Kalau sekarang kebalik, ke bawah titiknya. Jadi yang di dorongan bakat dorongan bakat pendukungnya yang saya masih harus konfirmasi kan, yang mana dulu sih ini sebenarnya gitu kan. Kalau kita lagi melakukan sesuatu, sebenarnya dorongan bakat mana yang muncul gitu. Itu yang saya masih perlu lebih jauh lagi sih, memahami diri sendiri. Ternyata nggak gampang ya memahami diri sendiri aja gitu ya. Betul Kak Feni ya. Izinkan Kak Ratu menjelaskan ini apa yang disebut dimaksud dengan bakat includer ya Kak Feni ya. Jadi kita mulai dari includer ya. Iya. Supaya bisa on track nih Kak, menjelaskan tentang 3 bakat ini. Ya, includer ini adalah kecenderungan untuk menerima semua orang dan selalu berusaha agar semua orang mempunyai rasa memiliki dalam kelompok. Dengan memperbesar kelompok itu adalah filosofinya includer dan pandangan hidupnya ya Kak ya. Dan memberikan perhatian kepada siapapun yang merasa terasing dan berusaha merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut. Ini includer dulu ya Kak Feni ya. Jadi orang includer ini kayaknya orangnya tuh suka punya geng kali ya Kak? Atau dia senang kelompok gitu. Tapi gengnya nggak eksklusif dia. Jadi kalau punya kelompok, maunya kelompoknya besar dan dia pengen orang juga ikut dalam kelompoknya dia. Jadi dia akan selalu mencari orang lain untuk dimasukin ke kelompoknya dia gitu. Jadi itu yang includer tuh seperti itu gitu. Jadi dia senang memelihara kelompok. Kekuatan utamanya memelihara kelompok. Jadi dia akan paling sedih tuh kalau grup bubar, misalnya grup WA bubar gitu, kayaknya dia paling sedih kayaknya. Betul. Iya. Dia sedih banget karena memang bakatnya adalah itu memperbesar kelompok, kemudian membuat orang-orang itu merasa penting di dalam kelompok tersebut ya Kak ya. Betul, iya. Dan ya gitu, memberikan perhatian pada siapapun, membuat mereka merasa diterima, membuat semua orang merasa bagian dari kelompok tersebut gitu kan, memberikan ada manfaat dari dukungan. Apakah komunitas-komunitas ada juga termasuk orang-orang includer ya Kak yang memiliki inisiatif untuk membuat komunitas gitu Kak? Iya, bisa jadi seperti itu. Apalagi kalau komunitasnya menjadi besar ya, berarti memang ada orang-orang yang senang memperbesar kelompoknya. Jadi memasukkan orang lain ke dalam kelompok. Memang agak kadang-kadang bedanya tipis-tipis sih sama relator mungkin ya kelihatannya kalau tampilan di luarnya gitu. Tapi makna di dalamnya tuh yang bikin agak beda gitu. Ya. Kalau relator ini menikmati hubungan yang dekat atau erat dengan orang lain secara pribadi, kalau dia private ya Kak ya, dan jadi kepuasan. Kalau gengnya kecil gitu, maksudnya dia nggak akan sebesar yang includer, lebih nyaman dengan beberapa orang, dan itu memang deket banget gitu, saling support, saling apa gitu ya, itu lebih ke sana kalau relator. Jadi dia benar-benar mencari keeratan hubungan gitu dengan teman, dengan orang lain, lebih ke sana. Kalau orang includer semuanya pengennya dimasukin aja kalau punya, ayo ikut yuk, pergi kemana-mana bareng, ngumpul gitu, ke sana gitu bareng semua gitu kan, nggak boleh yang ketinggalan, ayo ikut, nggak boleh sendirian gitu. Kalau mikirin kayak kita dulu zamannya anak-anak pas jadi guru gitu kan, sukanya gitu kan, ayo masuk gitu kan. Kalau kita lihat ada anak yang begitu, ini berarti nih ciri-cirinya dia senang semuanya ngumpul nih jadi satu gitu, nggak boleh ada yang keluar.
Iya, iya, iya. Kalau kita ada developernya di situ ya Kak, mainnya ya Kak. Jadi nggak boleh ada yang tertinggal ya Kak ya. Sehingga anak-anak harus join semua ya Kak ini ya. Betul. Nah, Iya. memang sih kalau karena aku nggak tahu nih di Kara tuh includernya karena kalau saya kan termasuk lemah ya di bagiannya abu-abu lah, includernya dorongannya lemah lah. Jadi ya memang kalau misalnya ada acara kumpul-kumpul, kalau nggak ngerasa penting-penting banget ya nggak harus datang sih. Gitu. Dan tuh nggak merasa bersalah gitu maksudnya. Kalau aku suka Kak, kumpul-kumpul itu aku suka gitu. Tapi kemudian yang mesti difikirkan sekarang adalah apa? Yang utamanya nih apa dulu nih, ada memberikan manfaat kepada aku atau tidak gitu kan, itu yang mungkin yang mesti dipilihnya mungkinnya seperti itu. Apakah orang recruiter juga seperti itu Kak Feni? Misalnya dia ingin memperbesar kelompok gitu ya, tapi kemudian ketika kelompoknya itu tidak memberikan manfaat, dia juga bisa pilih gitu nggak sih Kak? Enggak ya? Enggak ya? Gimana? Kan gini ya, bakat kan tidak pernah berdiri sendiri ya. Kalau saya ngelihatnya tetap aja ada dorongan bakat lainnya akan mempengaruhi, gitu. Mempengaruhi seperti apa sih si orang ini akan bersikap. Walaupun dia punya keinginan membesarkan kelompok, tetapi pasti ada tujuan lain lah. Ada hal lain yang bikin berbeda antara satu orang dengan orang lainnya gitu. Karena pasti ada bakat lainnya gitu yang akan membantu mendorong. Misalnya kalau dia intelektual ya berarti pasti juga akan ada pemikiran mendalam gitu kan. Kalau mau kumpul-kumpul ada manfaatnya enggak? Kira-kira saya bisa dapat apa nih dari sini? Kan orang interaction senang mikir kan gitu. Jadi pasti ada dulu gitu kan yang dipikirkan, yang dirasakan gitu supaya bisa dapat hal baiknya gitu lebih banyak. Gitu. Iya, iya Kak Feni, betul sekali seperti itu ya. Makanya kemudian orang-orang yang bisa membaca bakat dari 34 bakat dengan baik begitu ya Kak Feni, orang mungkin berpikir ini adalah seperti dukun gitu ya Kak, padahal kita hanya membacakan dan mengkonfirmasi bakat-bakatnya yang dipilih gitu kan, kemudian mengkonfirmasi ketika dia mengangguk gitu kan, oh iya berarti iya gitu. Makanya ketika tadi Karatu mengatakan bahwa ketika mau berkumpul ini ada manfaatnya nggak, oh ya ketahuan ini itu adalah interaction aku yang bekerja. Gitu Kak Feni. Iya, includer kayak gitulah. Ya paling kan kita kalau lemah ya balik lagi ya. Kalau ambil sesuatu itu harus ya, kayak misalnya keluarga besar itu kan kita wajib datang misalnya gitu kan. Menyamankan dirinya kita pakai bakat yang lain gitu kan. Betul. Tuh menyamankan diri kitanya ada apa sih yang ininya? Kalau saya misalnya bisa pakai connectedness gitu kan. Oh ya ini memang ada nih aturannya dalam agama bahwa ya silaturahmi itu penting gitu kan. Jadi kita jalankan gitu kan. Di sana juga membangun dengan yang lain, berhubungan dengan yang lain, melihat seperti apa, ada bakat developer juga ya pasti semuanya akhirnya ya berkelindan ya di diri orang tersebut karena itu akan menjadi karakter uniknya dari orang tersebut gitu. Mungkin itu sih yang ininya. Iya Kak. Ada Bu Ismi. Halo Bu Ismi. Iya. Aku join dulu ya dengan Bu Ismi, aku invite ya Bu Ismi. Sudah. Ada Bu Devi juga kayaknya ya. Siapa? Ada Bu Devi. Bu Devi itu temannya Kak Feni. Ya? Halo Bu Lucy. Mana Bu Lucy? Aku invite juga ya. Bisa berapa orang sih kita? 4 sih kalau nggak salah 4 ya. Coba Ibu Ismi Udah aku invite tuh Bu Ismi sama Bu Lucy. Monggo yang mau bergabung. Yang lain dulu. Barang. Oh, yang lain dulu. Lagi nyetir, oke. Siap. Iya. Ini Mbak Ismi ya? Oh, iya. Siap. Mbak Ismi, cukup aja. Ya. Lagi nyetir itu. Iya. Oke. Iya. Hati-hati, lagi nyetir ternyata. Iya. Ini siapa? Ini siapa? Mbak Lucy? Belum
dulu ya toh. Assalamualaikum, Mbak Lucy Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mbak Lucy. Lagi di mana Bu Lucy? Bu Lucy apa Mbak Lucy? Habis beres kerja, Mbak Feni. Oh gitu. Iya. Baik, Mbak Lucy, apakah bisa bicara dan diskusi ngobrol-ngobrol tentang 3 bakat, relator, includer, dan harmoni? Ayo, aku ikut aja. Oh, Kita lagi mau ikut kemana? Kalau kita nyasar nanti dilurusin ya. Bu Lucy bakat relator, includer sama harmoninya di urutan keberapa Mbak? Includer itu kuning, relator itu aku nggak hafal ya. Harmoni hitam. Oh, oke. Nah, kebetulan nih harmoninya hitam. Iya. Karatu harmoni abu-abu ya? Harmoninya aku di 20 Kak Feni. Oh, putih. Iya, Putih. Saya yang abu-abu masih. kita masih deket-deket berarti Bu Lucy. Harmoninya abu-abu sama hitam nggak terlalu jauh. berarti aku masih mending ya. Ini udah Iya, dibahas. jadi tadi kita baru ngobrol includer nih. Kalau Bu Lucy sendiri includernya gimana? Kan yang termasuk yang kuning nih. Di Bu Lucy sendiri gimana includernya di yang dirasakan ketika sehari-hari gitu Bu Lucy? Yang dirasakan lebih kepada pinginnya semua orang tuh nggak ada yang tersisih gitu. Semua ikut punya peran. Aku juga rasanya nggak nyaman gitu kalau misalkan ada yang terabai gitu. Walaupun masih kuning ya, nggak yang merah. Ada perasaan kayak gitu, Mbak Fen. Iya. Ya karena memang kan includer itu ya memperbesar kelompok gitu, sedang memelihara kelompoknya gitu kan, jadinya pasti semua orang diajakin untuk ikut dalam satu kelompok. Kalau ada yang tersisih nggak enak banget gitu. Iya. Yuk. Padahal kan nggak terlalu kuat ya sebenarnya ya. Tapi nggak terlalu suka WA grup kebanyakan tuh kalau aku. Oh gitu. Karena banyak yang belum dibuka sampai ratusan gitu. Kenapa tuh? Kenapa Bu Lucy rasanya nggak sukanya karena apa gitu di WA grupnya? Kebanyakan tuh nggak suka gitu. Apakah karena jadinya tidak bisa berinteraksi di dalamnya gitu? Karena ngerasanya juga itu grup lebih ke formalitas mungkin ya. Jadi nggak tahu perkembangan di grupnya kayak apa, nggak attack gitu ya dengan grupnya tujuannya. Biasanya kayak gitu sih. Oke, balik lagi ya ke yang ininya juga jadinya. Sebenarnya grup ini untuk apa sih? Kalau cuma formal doang ya udah gitu. Iya. Merasa tidak ada manfaatnya gitu ya Bu Lucy ya. Iya, merasa kayak nggak terlalu ada manfaatnya. Udah gitu suka ketinggalan momen gitu loh Mbak Ratu. Tahu-tahu udah panjang di atas. Jadi udah mulai udahlah gitu. Gitu. Makanya kemudian diabaikan saja dengan ratusan WA itu ya. Iya, diabaikan saja dengan ratusan WA. Dan saya jadinya lebih suka kalau dijapri gitu. Kalau misalkan ada yang penting, jadi langsung gitu. Gitu. Iya. Iya. Makanya, maaf. Ini apakah karena harmoninya juga hitam ya? Jadi oh iya, bisa jadi. Iya, bisa jadi Mbak, bener Mbak. Harmoninya hitam tuh. Harmoniku hitam tuh aku nggak peduli kalau beda sama orang. Dari populasi ya. Iya, dari populasi yang berbeda. Misalkan pilihannya berbeda atau nggak dapat dukungan orang gitu, nggak masalah. Nggak ada rasa ditinggal. Iya. Baik, bakat harmoni ini adalah bagi yang memiliki bakat ini dapat bekerja sama dengan baik dengan orang lain ya Kak ya, dan tidak suka konflik, dan setiap kali merasakan adanya perbedaan pendapat atau perdebatan akan memperhatikan apa yang terjadi dan berusaha mendamaikan ya Kak ya, dengan menunjukkan adanya kesamaan dari kedua belah pihak. Jadi dia tidak suka konflik nih Kak Feni kalau orang-orang harmoni ya, kalau yang di merah atau di kuning gitu ya. Iya, berarti kan dia
berusaha meniadakan gesekan yang terjadi di dalam suatu kelompok gitu atau antar orang gitu ya, antar pribadi gitu. Berusaha meniadakan gesekan itu karena dia nggak suka kalau ada konflik, nggak nyaman gitu dengan adanya konflik gitu. Itu sih yang apa untuk orang harmoni ya. Nah kalau yang harmoninya hitam atau abu-abu kayak kita, kayaknya susah merasakan konflik itu gitu ya. Iya. Kecuali orangnya ngomong. Waalaikumsalam Mbak Aimusti. Ya. Ada Vivi juga. Halo Vivi. Ini temennya Kak Vendika. Iya betul. Kak Vivi, apakah mau bergabung atau ada boleh juga nanti? Juga ya. Mbak Vivi jika mau bergabung boleh dituliskan, nanti saya invite ya. Oke. Ya. Yang harmoninya merah itu akan tidak suka dengan konflik, sementara kalau yang hitam ya nggak apa-apa gitu ya, nggak konflik nggak masalah gitu. Jadi ya nggak masalah kalau misalnya konflik, kemudian tapi mungkin ada bakat yang lainnya yang bisa mendukung supaya nggak terlalu yang kelihatannya punya posisi kok kayaknya jahat banget gitu ya Kak. Enggak sih, kita cenderung damai jadinya Kak, karena kita tidak memperhatikan konflik antar orang gitu kan. Kita tetap aja main sama dia gitu kan. Ya, kalau maksudnya ketika berteman ya, kalau saya ngeliat ketika berteman, kita punya banyak teman karena saya relator gitu kan. Misalnya ada beberapa teman, ini antara dua teman misalnya lagi berantem. Saya nggak menyadari itu gitu. Dia tetap aja main sama ini, main sama itu gitu kan, ngobrol bareng. Padahal yang dua ini lagi konflik gitu, nggak menyadari gitu kan. Itu karena harmoni itu karena nggak sadar gitu kan. Tapi paling baru merasa anehnya karena pakai analytical gitu kan. Iya. Kenapa sih biasanya pada bercandaan ini kok tiba-tiba agak tegang-tegang dikit gitu kan. Paling ngerasainnya gitu doang, tapi nggak yang pengen cari tahu juga. Itu kalau di saya loh, itu kalau di saya. Dari Salam Bu Ratu. Marantos Damang. Ini kita coba terima. Kenapa? Salam kenal Bu Feni. Oh iya, salam kenal Mbak Dery. Iya, kita lagi bicara 3 bakat nih Bu Dery, dari includer, harmoni, dan relator. Kalau Bu Dery sendiri di hasil TMA-nya 3 bakat ini ada di posisi berapa? Kebetulan kayaknya includer, harmoni sama apa ya lupa? Sama relator. Oh, kebetulan itu kayaknya di merah dan kuning semua deh, 3-3-nya. Waduh, wow. Keren. Karena saya 18, 19, 20. Saya di putih, sementara Kavini dan Buluti di abu-abu dan hitam. Iya, betul. Iya. Saya relatornya aja yang kuning, yang lainnya di abu-abu. Ada Mbak Wening ini. Aduh, ini kalau misalnya bisa 5 atau 10 bisa masukin semua. Kalau itu bakat apa? Pengen semuanya dimasukin supaya bisa ngomong semua. Itu bakat apa? Bukan Bu Dery, ketika bakat relator antar orang ini merah semua, merah dan kuning gitu ya, kan berarti senang sekali membuat suatu kelompok gitu, memperbesar suatu kelompok. Berarti ada komunitas kah yang Bu Dery sekarang sedang lakukan gitu? Kalau sekarang kebetulan gabung di Ibu Profesional sama komunitas Ibu Menulis bahwa Ibu Penulis. Oh iya. Wah, keren nih. Bisa tuh Karatu sama-sama penulis. Kalau saya kan iya, Masya Allah. Kemarin Mbak Derinya itu dulu, Teh Derinya lagi sakit, jadi nanti setelah Teh Derinya udah oke, mari kita beryoga bersama. Iya, kita lagi mau yoga ya, belum ya, Bu Ratu belum. Iya. Ini teman-teman kita kayaknya banyak yang gabung. Iya, kita tuh tetangga 5 langkah, Bu Feni. Oh alah. Ya Allah, ternyata Kak Feni, Masya Allah.
ternyata rumahnya di sini, di itu loh kafe ini di depan Malakali. Kan ada Berarti lain kali kita nah, bisa yang biasa tempat parkir, kita parkir tuh. Kalau parkir di situ. Betul. Berarti kita kalau kepala kali bisa telepon-teleponan sama Teh Dery nih. Iya, Kita yoga bareng atau olahraga gym bareng. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Iya. Teh Dery mau nanya dong yang relator. Boleh banyak. Oke, yang relator itu kan menikmati hubungan tapi dia lebih private ya, Teh Dery ya. Kalau yang includer kan dia lebih membesarkan kelompoknya. Nah, kalau misalnya relator ini hubungan dekatnya secara pribadi. Nah, kalau misalnya harmoni juga ada ya, Teh Dery ya? Iya, harmoni juga ada kebetulan. Ya. Kalau misalnya ada konflik gimana tuh Teh Dery untuk mensiasatinya? Nah, itu dia tuh agak-agak susah ya maksudnya. Kebetulan juga di merah kuning, empatinya juga di merah kuning. Jadi, aduh sangat menjaga banget yang akhirnya kadang-kadang pernah di satu momen tuh yang akhirnya karena memang menghindari konflik ya, harmoni itu. Jadi kayak nyesek sendiri gitu loh. Maksudnya ditahan karena pengen benar-benar ngejaga hubungan baik, ditahan tapi akhirnya jadi nyesek sendiri gitu. Jelek karena nggak mau berkonflik itu gitu. Tapi lama kelamaan dengan udah tahu kan, kenal diri sendiri, oh seperti ini gitu kan. Nah akhirnya sih nggak memilih untuk nyesek diri sendiri lagi, tapi mencoba untuk dikomunikasikan gitu. Seperti ini loh kita. Nah gimana cari solusinya seperti itu. Akhirnya setelah kenal diri sendiri berani untuk mengkomunikasikan. Ya. Hidup jadi tenang, jadi nyaman gitu ya. Iya, sudah aware. Teh Dery-nya sudah aware, kemudian memahami diri, kemudian mengkomunikasikannya. Begitu ya Teh Dery ya? Betul Bu Ratu, betul, Masya Allah. Awalnya susah Bu Ratu, awalnya susah Kak Feni, tapi dengan belajar bisa, Insya Allah. Iya. Iya. Apakah menggunakan bakat lain juga tuh Teh Dery untuk mengatasi yang tadi tuh, yang includernya merah, kemudian harmoninya merah gitu? Pakai juga ya, mungkin empati juga, mungkin di satu sisi ya, karena empatinya juga di merah kuning, terus apalagi ya communication sih sebenarnya nggak kuning nggak merah putih, cuman memang ada bekal juga, jadi ya harus dikomunikasikan seperti itu. Terus komennya juga pakai komen juga sih sebenarnya ya, kan harus kejelasan gitu, jadi ini mau dibawa kemana nih gitu, pakai komen juga. Ya itu kayaknya lebih berperan ya untuk jadi ini si konfliknya biar nggak berjauh gitu, mencari kejelasannya pakai komennya. Iya, betul. Itu berasa banget Kak Feni waktu kumpul bareng di rumah aku gitu kan. Teh Dery itu tak gitu kan. Terus kalau mau tak gitu, wah ini komen nih. Iya, pas ngomong ada komen, oh oke, gitu kan. Abis ini aku akan begini, oke siap, komen Iya ya, karena agendanya padat waktu itu. Bu Ratu tahu sendiri ya Bu Ratu ya, padat merayap bener-bener. Padat merayap, buka puasa, habis buka puasa harus pulang, nggak cuci piring dulu, kata Bu Ratu kan. Ya, jadi Kak Feni dan Mbak Lucy yang sedang bergabung teman-teman, jadi ketika berkumpul di rumahku itu, Teh Dery datang kan ke rumah dengan siapa namanya Teh hilap namanya Mbak Nadila. Iya Mbak Nadila itu bertemulah di sini terus ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah kita makan bakso apa gitu kan. Nah Teh Dery mau bengong aja ngeliatin kita karena lagi puasa. Terus kita lagi asik diskusi dan sebagainya. Saya stop dulu ya, saya mau jemput anak saya paling kecil. Oh oke, gitu. Saya nanti habis ini akan begini. Oh oke. Oke. Itu ciri-ciri komen juga ya Bu Ratu ya? Iya kan itu bagian dari komen, udah harus menjelaskan komunikasi. Tapi kemudian yang enak dari Teh Dery adalah kita nggak ngerasa digalakin gitu, karena mungkin ada
empatinya gitu, kemudian ada relator dan harmoninya, jadi tetap ngomongnya tuh lebih enak gitu, tapi ngedengernya juga nggak terlalu gitu, nggak gitu banget gitu ya. Masya Allah. Kak, mungkin ada yang udah minta bahas bakat relator nih. Mungkin Kak Ratu bisa di ini lagi gitu. Baik, yang relator ya Teh Dery kan punya relator nih. Kalau relator ini kan menikmati hubungan yang dekat dengan orang lain secara pribadi. Kalau Teh Dery ini punya sahabat yang cukup banyak, mungkin maksudnya seperti itu nggak sih Kak Feni? Yang dimaksud dengan relator ya? Begitu ya? Ya, ada teman-teman deket ya. Jadi kalau relator ini kan lebih ke arah memelihara hubungan ya. Jadi hubungan contohnya kecil. Ya, memelihara hubungan, lebih ke arah memelihara hubungan. Jadi antar orangnya yang biasanya yang kita pelihara. Contoh misalnya kita nih berdua dulu kan sempat berpisah lama nih Kak Ratu, tapi kan tetap terpelihara hubungan kan. Tetaplah ada bicara gitu kan, tetap kita komunikasi gitu. Nah, itu salah satu dari sikap bakat relator itu sendiri gitu kan. Kemudian kita bikin suka ketemuan misalnya. Nah, itu salah satu sih dengan beberapa teman kita yang sudah dulu kita ngajar bareng gitu ya, terus habis itu kita pada mencar-mencar, kita berusaha mencari lagi gitu kan, cari waktu untuk ketemu lagi. Nah, itu salah satu cara kita memelihara hubungan antar orang gitu. Nah, ini tampilan dari bakat relator juga sih gitu, karena senang dengan hubungan yang selalu terpelihara antara kita gitu. Itu kondisi dari relator. Jadi memang ada persahabatan, ada kedekatan, secara alami sih hubungan itu dibangun dengan orang lain gitu ya. Iya. Teh Dery mau bicara tentang relator ini, ada sahabatnya cukup banyak, ada kelompok-kelompok kecil mungkin yang banyak begitu, Teh Dery mangga. Iya, kalau sedikit cerita aja sih, kalau saya relatornya itu lebih ke teman-teman kecil ya, terutama teman kecil waktu pas dulu, waktu pas kita masih kecil-kecil, bener-bener kita waktu SD, waktu TK gitu kan, TK waktu SD, iya waktu TK bener-bener kecil, main bersama, bareng-bareng gitu kan, main kelereng bareng, dulu zaman dulu banget. Maksudnya, tapi sekarang sudah kita udah gede itu kita masih itu sih, alhamdulillah, maksudnya ketemu sama-sama, rumahnya kan gak jauh tuh di Citayam, jadi suka ketemuan gitu, terus sama-sama udah berkeluarga juga ya, sama terus udah gitu ya, anak-anaknya juga jadi suka main bareng gitu sampai sekarang, seneng aja sih, jadi kayak saudara gitu ngerasanya tuh. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, oke. Ya, itulah ya, kalau misalnya kita punya relator itu kayaknya pengen ketemu lagi gitu kan, karena memang ada kenikmatan, ada hubungan dekat itu ya, karena kemudian yang disebut dengan hubungan seperti saudara, seperti itu ya, Teh ya. Gitu. Betul. Kalau Bu Lucy, bagaimana Bu Lucy relatornya Bu Lucy? Mbak Ismi, apakah Mbak Ismi mau bisa bergabung? Ini bisa 5 sih, nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Kalau nggak bisa 5, aku yang left. Bu Ismi mau masuk, Bu Ismi? Nggak tahu deh, Bu Ismi udah masih nyetir apa enggak? Okay. Ada dari rekan-rekan mungkin yang mau masuk, kalau memang hanya 4 ya. Hanya 4 mulai nih, includer. Bu Ismi kabarin ya, kalau sudah siap ya. Relatorku sih kalau nggak salah Putih aja, ini laptopnya lagi nggak bisa dibuka, tapi memang bukan termasuk yang besar. Ada sih ya, maksudnya teman-teman yang memang dari SD, dari TK atau punya bestie gitu sih, semuanya sama sih kedekatannya, cenderungnya seperti itu. Relator Putih ya. Iya, sama aku relator Putih juga kayak gitu kan, nggak terlalu terdorong sekali pengen gimana gitu kali ya, kalau yang relatornya Putih gitu, tapi kalau yang merah tuh kayaknya pengen ketemu banget kali ya Kak Feni, kayaknya udah kebutuhan sekali gitu ya Kak Feni, begitu ya. Kalau yang relatornya merah ya Teh ya. Iya, betul. Dan itu tuh dijaga, maksudnya senang aja ya, maksudnya silaturahmi, terus rasa saudara lah pokoknya gitu. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Ismi. Bagaimana jika si relator kuat merasa dekat dengan seseorang, tapi orang tersebut relatornya sebenarnya lemah? Jadi sebenarnya kenapa kok dia merasa seperti itu ya? Barangkali ada yang bisa menjelaskan. Gimana? Lain ya Kak ya?
Gimana Kak tadi? Gak Sebentar, jelas. aku jelaskan kembali ya Kak ya. Ini pertanyaan dari Mbak Ismi. Bagaimana jika si relator kuat merasa dekat dengan seseorang, tapi sebenarnya orang tersebut relatornya lemah gitu. Mungkin maksudnya relatornya lemah, tapi dia merasa kuat hubungannya dengan orang-orang gitu ya. Oh, iya. Sebenarnya kan yang punya bakat ya, yang ini Yang ya, merasakan. yang memang merasakan ya, yang merasakan bahwa saya punya kedekatan. Kalau yang di saat temennya nggak punya bakat relator, ya mungkin dia merasa biasa-biasa aja sih. Nah, tapi ya tadi persahabatan itu kan tidak hanya sekedar dari bakat ya, lebih ke arah kecocokan kita. Kemudian nanti akan ada bakat lain sih yang mempengaruhi bagaimana interaksi antar sesama orangnya gitu. Jadi nggak hanya melulu di bakat relator aja nih yang jadi yang jadi harus punya bakat itu baru bisa gitu merasa dekat dengan orang lain. Kayaknya nggak juga sih. Iya. Kan ya karate juga bakat relatornya putih aja misalnya gitu. Tapi kan juga bukan berarti kita nggak deket sama teman kita waktu kecil atau dengan orang lain gitu kan, tetap ada kedekatan itu karena ada kesamaan minat gitu. Betul. Nah mungkin ya menjaganya ya dengan bakat-bakat lainnya yang tetap ada gitu karena ada kesamaan tadi gitu. Lebih ke sana. Ya, betul Mbak Ismi, ini tadi sudah dikoreksi dan kita maksudnya seperti itu. Apakah sudah bisa menjawab yang dimaksud oleh Mbak Ismi? Oh, gimana dong Mbak Ismi? Apakah Mbak Ismi mau masuk? Maksudnya temennya lemah, iya, bakat relator temennya lemah kan gitu. Tapi kan tidak berarti dia tidak akan punya teman gitu kan. Nggak masalah sebenarnya, karena yang senang memelihara hubungan yang punya bakat relatornya. Yang ininya dia akan merasakan oh ya ketulusannya, kedekatan dari temennya, perhatiannya. Mungkin itu yang akan membuat dia juga Bu Ismi dengan rasanya lebih enak join aja Bu. relatornya. Daripada ngetik mungkin ya, akan lebih susah gitu ya. Gimana Bu Ismi? Monggo. Bukan itu maksudnya katanya. Oke, Mbak aku lihat dulu ya, Mbak Ratu ya. Boleh, Bu Ismi boleh. bisa Oke, masuk. Ya, siap. Ya. Oke. Mungkin ada yang lain tuh Kaven mungkin yang dimaksud dengan mana Mbak Ismi nih tak invite. Maksudnya temennya lemah ya, Mas. Iya, temennya bakat relatornya lemah kan? Apakah antisipasinya? Nah, alhamdulillah. Nah, Gimana udah nyampe Mbak Ismi? rumah? Masih di mobil itu? Oh, masih. Lagi nganterin nemuin les. Oh, sama nih kita posisinya. Saya juga nganterin anak saya les. Silakan Maksudnya gini Mbak Kak Ismi. Fendi, mau tanya. Misalnya ada orang ini dia relatornya kuat gitu kan, terus dia merasa dekat dengan temannya lah, sahabatnya. Terus tapi temannya itu nggak ada relator gitu. Itu gimana ya? Maksud saya gini, kalau saya lihat bakat developer itu kan dari kebutuhannya itu dia ingin mendevelop orang gitu kan, mengembangkan orang, jadi dari dalam keluar gitu kan. Nah, tapi di relator ini kok kayaknya ada kebutuhan dari luar ke dalam juga nggak ya? Maksudnya dia ingin diperlakukan seperti itu juga, sebagaimana dia memperlakukan orang lain, merasa kedekatan dengan temannya, dengan sahabatnya. Dia pingin juga sahabatnya itu memperhatikan dia juga, karena dia memperhatikan temannya, dia pengen temannya itu juga memperhatikan dia gitu. Nah, sedangkan temannya itu mungkin relatornya lemah gitu. Ada nggak sih case kayak gitu loh, mau tanya. Ini Gitu. Itu kayaknya posisinya seperti aku dan Kak Feni. Kak Feni kan relatornya kan gitu abu-abu ya, aku kan putih gitu ya. Saya relatornya kuning, relator saya kuning. Kuning. Kalau Karatu malah putih kan. Putih. Saya includer yang abu-abu, includer dan harmoni abu-abu. Oh iya. Tetap bisa merasakan, tapi mungkin beda cara ininya ya Kak Fenin, cara memberikan kasih sayangnya, cara memberikan perhatiannya, mungkin caranya akan berbeda, mungkin seperti itu maksudnya Mbak Ismi begitu ya. Maunya diperlakukan Bu Ismi bilang gini,
kita yang relator nih, kita kan merasakan kedekatan, kita memperhatikan teman kita gitu ya, kemudian merasa dekat dengan teman, merasanya kita tuh deket gitu. Tapi teman yang nggak punya bakat relator ini kan mungkin ngelihat kita biasa aja, mungkin gitu ya. Ya bukan begitu, bukan Bu Ismi maksudnya? Iya. Nah, kan berarti dia tidak melakukan hal yang sama gitu dengan si orang yang relator ini gitu. Balik lagi sih kalau saya lihat ada bakat lain sih Bu. Kalau relatornya misalnya ngerasa kalau saya relator tapi saya nggak punya empati nih Bu. Jadi saya tidak harus merasakan bahwa orang itu memperhatikan saya sama dengan saya memperhatikan dia gitu ya. Saya nggak merasa begitu karena empati saya nggak ada. Tapi kalau misalnya orang relator tapi punya empati, mungkin membutuhkan juga gitu kedekatan yang saling timbal balik mungkin ya, karena ada perasaan yang bermain di sana. Kalau saya kan nggak punya perasaan, salah, nggak punya empati maksudnya. Serem amat. Jadi nggak punya perasaan. Saya nggak punya empati, jadinya nggak masalah juga gitu ketika misalnya teman saya yang deket banget gitu, saya merasa deket dengan dia, tapi dia tidak punya relator, kemudian dia merasa nggak harus berhubungan dengan saya. Saya menghubungi dia. Saya bertanya tentang dirinya, kemudian ya biasanya kan ada timbal balik seperti itu kan, tetapi tidak berupa, saya tidak memainkan empati saya di sana gitu lah, sebenarnya nggak ada empatinya di situ. Dia menanggapi saya, ya udah saya anggap ya itu sebagai salah satu bentuk bahwa kita sudah melakukan hubungan gitu, sudah melakukan pemeliharaan hubungan, sama-sama saling berinteraksi di antara kita gitu. Lebih ke sana kalau saya sih merasakan begitu ya Bu Ismi. Yang relator lemah nih yang harusnya ditanya gimana gitu. Iya. Kalau saya nggak merasa begitu gitu. Pertanyaan Bu Karatu nih sama Mbak Ismi. Apakah ini pengalaman pribadi? Oh, enggak. Enggak sih. Tadi itu dengerin ini pas lagi jemput anak, dengerin ininya Kang Firman. Oh, kayaknya relatornya langsung mikir. Iya. Gitu. Iya. Saya relator 9, includer nomor 10. Satu lagi apa ya? Beli Harmoni. Oh, Harmoni putih 17. Oh, masih di atas nih Bu Ismi. Iya. 3 masih di atas. Kalau saya kan cuma relator aja tuh yang kuning, 2-nya lagi abu-abu udah. Iya. Ya itu tadi makanya nggak merasa itu. Cuma mungkin kalau Teh Dari yang merah semua gimana tuh, harus ada hubungan timbal baliknya? Empatinya juga merah soalnya kan Teh Dari. Gimana Teh kalau bisa dicuekin gitu, ternyata perhatian Teh Dari yang selama ini sangat all out gitu, ternyata ya gitu lempeng aja gitu, karena ya nggak ini nggak empatinya kurang. Berbalas gitu ya. Bagaimana perasaan Teh Dari, apakah berderai-derai gitu perasaan? Sebetulnya mungkin karena ini ya, sebetulnya temen sahabat itu belum PM juga Bu Ratu Kartini. Jadi tahu sih maksudnya dia relatornya merah atau kuning atau bahkan hitam mungkin ya. Cuman memang kalau saya mungkin karena udah aware itu dan juga enggak, jadi tulus gitu loh, berpikirnya tuh tulus aja, nggak pengen jadi harus tinggal balik gitu. Jadi ya sudah, kalau misalnya memang nggak berbalaskan lah misalnya ya udah nggak apa-apa, nggak dibawa ke hati juga. Oh mungkin positive thinkingnya tuh, oh mungkin dia lagi sibuk atau ada kesibukan apa gitu. Jadi gitu aja sih, nggak dibawa jadi kenapa ya terus dipikirin nggak bisa makan, enggak Bu Ratu. Enggak juga. Kalau aku kadang-kadang kalau lagi pengen diperhatiin, kalau aku lagi pengen diperhatiin aku suka ini, terus yang main itu adalah intellectionnya, kemudian kenapa ya dia, kenapa gitu kan, kenapa dia gini gitu. Nah kalau terus untuk menetralisirnya akhirnya aku suka aku ini kan positivity, kemudian connectedness gitu kan. Nah itu aku yang bantu itu seperti itu gitu sih kalau aku.
kadang-kadang aku juga suka ini juga suka main perasaan. Kalau memang saya lagi pengen diperhatikan ya Kak. Pengen diperhatiin siapa? Ada saatnya ya, sahabat berarti lah. Memang saya lagi butuh perhatian, yang aku lagi gimana tapi aku nggak ngomong juga kadang-kadang, misalnya nggak bisa bicara, nggak bisa apa, kok dia nggak perhatiin aku sih, gitu kan gitu. Oh ternyata perlu dikasih tahu kalau aku lagi sedih gitu kan. Oh ternyata dikasih tahu kalau lagi ini gitu kan. Gitu. Itu bukan aku kan? Tapi memang ini ya, apa namanya? Kenapa? Tapi memang dengan belajar mengetahui bakat ini ya. Pertama kita kenal bakat diri sendiri, terus jadinya melihat sekeliling itu, oh dia kayaknya memang relatornya lemah mungkin, walaupun dia belum TMA gitu kan. Kita jadinya lebih memaklumi gitu, menerima orang, lebih bisa menerima orang gitu. Kayak saya gini, communication saya itu abu-abu. Ya, abu-abu. Nah, apa namanya, kalau misalnya biasanya kan yang kita mau minta perhatian itu kan sama orang terdekat ya, bukan sama sahabat sekalipun juga kayaknya nggak ini banget, nggak inilah gitu kan. Nah, karena communication saya abu-abu, terus saya belajar untuk menyampaikan kalau saya butuh ini gitu kan. Yang tadinya itu berat banget itu ngomong gitu kan, tapi setelah tahu kenapa saya ini ya, apa namanya, nggak bisa menyampaikan, mungkin karena communication saya lemah ternyata gitu kan. Nah terus kayaknya saya harus belajar nih untuk berani menyampaikan. Terus tambah lagi komennya juga ini sih, komen abu-abu juga dan banyak nggak enaknya kayak gitu. Ada empati deh, Bu Ismi, ada empati ya? Empati 13 Kak. 13. Masih ada empati. Iya. Tadi harmoni di putih ya Bu ya? Siapa? Harmoni di putih. Ya Bu Ismi, harmoni di putih kan? Ya. Iya. Iya. Baik. Ya, itulah seluk-beluk bagaimana bakat membuat kita sampai sekarang berada di sini, kemudian saling curhat-curhatan gitu kan, bagaimana yang merah itu beda banget gitu kan, yang putih juga beda, yang hitam juga bagaimana gitu. Tapi kita tetap bisa bersama ya, berada dalam forum yang sama ini ya, Masya Allah, untuk saling menguatkan, kemudian saling support begitu ya. Oke, Kak Feni, ada yang mau disampaikan terkait dengan yang mana nih? Kak Feni tuh tertariknya kepada yang mana? Kayak aku tuh kemarin bikin video tuh, aku sebenarnya nggak punya bakat futuristik nih Kak Feni ya. Tapi aku suka, ternyata bakat futuristik itu menarik ya, gitu. Kalau punya bakat futuristik tuh keren gitu kan, gini-gini gitu kan. Terus kalau yang punya fokus juga, padahal aku nggak ada fokusnya tuh di bawah gitu. Kemudian yang punya achiever gitu, ternyata seru gitu yang punya achiever. Nah kalau Kak Feni itu melihat yang tiga bakat ini, Kak Feni tertarik dengan bakat yang mana, dan kemudian Kak Feni bisa relate gitu dengan apa yang Kak Feni lakukan sebagai pendidik gitu sampai sekarang. Mungkin karena saya nggak punya harmoni gitu ya. Memang saya tuh melihat kalau orang yang harmoninya kuat dan memahami dirinya dengan baik gitu ya, itu pasti keren banget ya, karena sekitarnya dia jadinya nggak ada gesekan gitu kan. Dia mampu membuat sekitarnya, orang-orang di sekitarnya itu bisa saling bekerja sama dengan baik. Jadi kalau misalnya kita di dalam bekerja sama gitu ya, dalam kolaborasi, itu akan seru banget nih kalau ada orang harmoni gitu, yang memang dewasa ya, harmoninya sudah dewasa gitu ya. Jadi dia betul-betul melihat menjaga tidak ada gesekan, tetapi dengan cara yang asik gitu maksudnya. Saya sih ngebayanginnya gitu, kayaknya enak banget ya kalau ada orang harmoni yang begini gitu. Apalagi kalau dia punya positivity juga gitu kan, seru gitu kayaknya di grupnya. Gitu. Kayaknya dunia bakalan damai ya Kak. Iya. Tapi kalau yang nggak dewasa, itu loh Kak, harmoni kalau tidak dewasa sangat mengesalkan buat orang analitikal. Oh gitu ya. Beda ya Kak yang sudah Feni. Apa? Contohnya karena susah mencari kejelasan, dia kan menghindar.
Kalau harmoni lemah, harmoninya kuat tapi dia tidak menyadari gitu dirinya punya harmoni, dia cenderung akan menghindari dari konflik, kemudian bukannya menyelesaikan masalah tapi menghindari gitu. Nah itu yang sangat nggak enak gitu kalau buat kita yang atau orang komen atau yang mencari kejelasan gitu ya, untuk ketemu yang seperti itu nggak enak. Kalau saya analytical kan mencari data dan fakta gitu ya. Kalau menghindar gimana kita mau cari gitu, gimana penyelesaian itu akan selesai gitu, solusinya nggak ketemu gitu kan. Itu sih ya kalau harmoninya nggak dewasa gitu ya. Dia menghindari konflik kan. Iya betul. Iya. Bagaimana dengan Teteh nih, Teh Dery yang merah semua? Hidupnya oke kan? Hidupnya semuanya fine gitu, semuanya. Alhamdulillah. Iya, setelah aware dengan tahu TM ini, jadi tahu kan diri sendiri gitu, terus aware Saya juga. malah belum Nonton tokoh Gilang di film Nurtah ya. Saya juga belum nonton tuh. Iya. Saya belum nonton. Nggak bisa komentar ya. Dia ini yang dewasa ya, dan tidak dewasa ya si Gilang ini ya. Iya, harmoni tidak dewasa. Mungkin boleh nanti kapan-kapan kita nonton nih. Di Iya, Netflix. nonton bareng ya. Nobar dong. Seru lah. Coba kasih link film ya, Mbak Yu. Oke. Siap. Gimana Teh? Iya, Bu Ratu, mungkin ini saya sekalian izin pamit ya, Bu Ratu, Kak Feni. Banyak isi ya. Karena jadwalnya jemput anak les, Bu Ratu. Hatur nuhun pisan kesempatannya. Terima kasih banyak Teh Dery. Mungkin Ada satu pesan dari Teh Dery terkait 3 bakat ini. Sebelum meninggalkan majelis. Mungkin kalau kita udah tahu ya, alhamdulillah, maksudnya kita harmoni kita kuat gitu, terus relawan juga kuat, includer juga kuat. Sadari saja, maksudnya tetap komunikasikan ketika itu memang perlu ada kejelasan seperti itu, perlu ada solusi, perlu juga memang diluruskan gitu. Jadi tidak dipendam sendiri, tidak juga jadi menghindar, tapi jadilah benar-benar teman yang memang memberikan harmoni, tapi tidak juga menyakiti diri sendiri dan tidak juga menyakiti orang lain. Mungkin itu aja dari saya. Ya. Terima kasih banyak Teh Dery. Iya, bisa izin lagi duluan ya. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kalau Mbak Ismi bagaimana Mbak Ismi yang tertarik dari 3 bakat ini? Mbak Ismi suka yang mana? Yang kayaknya nih gitu, ini gitu. Suka gimana? Saya harus menerima diri apa adanya. Kalimatnya kurang. Kalau aku juga sama seperti dengan Kak Feni, saya pasti akan amazed kalau misalnya ada orang yang harmoninya juga tinggi, kemudian dia dewasa, dia pasti akan membuat ya lebih, dunia ini bisa lebih lebih aman, tentram, damai gitu kan, nggak suka konflik dan sebagainya gitu. Tapi dia juga mencari sebuah teori-teori yang memang ini bukan membuat dunia ini menjadi lebih aman gitu kan, tanpa ada konflik-konflik yang cukup tinggi dari ya mungkin kalau misalnya di kepala negara keren banget gitu, atau kepala daerah gitu ya, itu seru banget gitu. Kalau aku suka juga kepada harmoni. Tapi Mbak Ratu, kalau misalnya dia punya harmoni kuning atau merah ya cukup kuat, jadi dia nggak ada komen gitu kan. Nah itu takutnya kayaknya yang nahan perasaan dulu kayaknya, supaya nggak ada konflik, udah ini sabar aja. Pokoknya kayak gitu khawatirnya. Jadi memang lagi pula kalau buat jadi mediator gitu kan harmoni, diperlukan harmoni, ada komen juga gitu kan, ada communication juga gitu kan, itu baru dia bisa menjadi mediasi, mediator. Betul. Ya, karena itu dari 3 bakat ini nih, Mbak Ismi tertarik dengan bakat yang mana nih yang kemudian Mbak Ismi, wah ini kayaknya keren nih kalau misalnya dimiliki oleh seseorang gitu kan, kemudian bisa menjadi sebuah project yang seru gitu. Ya, kalau saya lihat dari 3 bakat ini, relator, includer, harmoni, ini kan hubungannya sama orang ya. Nah, kalau ada diri seseorang 3 bakat ini ya keren, sehingga dia bisa menjalin hubungan
secara person to person dengan relatornya. Terus di dalam grupnya dia bisa memajukan, ya includer kan memajukan tim gitu kan. Nah terus dengan harmoni dia bisa menjaga lingkungan grupnya itu aman. Jadi semuanya itu ada gesekan antara anggota grup anggota kelompoknya kayak gitu. Iya, betul. Baik. Komparasi Iya, bakatnya dijelaskan dengan baik nih sama Bu Ismi jadinya kan. Si relatornya dia memelihara hubungan, kemudian si includernya memelihara kelompok gitu ya. Kemudian si harmoninya dia memelihara supaya tidak terjadi gesekan gitu kan, mencegah adanya gesekan. Jadi kalau ada dalam satu kelompok gitu, jadinya seru banget gitu kesannya. Saling bekerja samanya enak gitu di dalam sebuah kelompok ketika ada 3 bakat ini yang saling terkait di dalamnya. Ya, ada Mbak Dila, Bara tuh udah selesai. Iya. Mungkin iya, Mbak Dila mau bergabung? Kalau mau bergabung sebelum kita tutup boleh aku invite nih. Mangga. Mbak Dila ini rumahnya juga jadi di Depok. Oh, nggak bisa. Oh gitu. Oke, siap. Ya, baik. Terima kasih Teh Mbak Ismi, Kak Feni gitu ya terkait dengan 3 bakat ini tadi sudah dijelaskan. Iya, oke, nggak apa-apa Teh, nggak apa-apa Mbak Dila, tidak bisa bergabung tidak apa-apa gitu. Terima kasih sudah masuk ke ruang kita untuk berbicara dan diskusi. Tadi Mbak Ismi mengatakan bahwa 3 bakat ini jika dimiliki oleh seseorang akan sangat keren gitu kan, karena semuanya kelompoknya kemudian menjadi lebih aman, tenang gitu kan, kemudian antara pribadinya bisa terpelihara, kemudian membesarkan kelompok, tetapi dengan pendekatan harmoni, begitu ya, gitu. Oke, ya. Satu kata dari 3 bakat ini apa ya, Kak Feni? Ya? 1 kata, 2 kata? Kalau satu kata antar orang itu 2 kata malah nggak bisa. Semua orang itu unik dengan bakatnya masing-masing. Jadi kalaupun kita nggak punya 3 bakat tadi, tetap saja bisa menggunakan bakat kuat lainnya sehingga hubungan antar orangnya tetap bisa terjaga. Iya, baik. Mbak Ismi ada yang mau disampaikan kembali? Enggak. Ya. Enggak. Apapun bakat kuatnya ya semuanya keren asal asal menyikapinya dengan dewasa gitu. Iya. Iya. Perlu kedewasaan ya untuk memiliki, ketika bakat-bakat ini sudah dimiliki tetapi ketika kedewasaannya belum ada itu juga belum maksimal begitu ya Mbak Ismi ya, itu yang ingin disampaikan. Iya, baik. Atur nuhun, terima kasih. Saya Karatu, Kak Feni, Mbak Ismi, kemudian tadi Teh Dery dan teman-teman yang bergabung di chat, kolom chat, terima kasih. Atur nuhun. Kita akan bertemu lagi besok untuk membicarakan 3 bakat lainnya. Kak Feni, apakah di situ ada tulisan yang 3 bakat yang ada di Relating Talents? Apalagi Kak Feni, aku kok lupa. Berikutnya itu ada positivity, adaptability, dan connectedness ya. Oke ya. Besok kita akan diskusi itu. Bagi yang ingin bergabung kembali, kemudian diskusi dan curhat, setiap bakat ini memiliki reaksi yang berbeda-beda gitu, dan itu yang seru. Kemudian kita saling mengenal dan setiap orang itu unik, betul? Ya, Masya Allah. Sampai ketemu lagi besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ismi hati-hati, Kak Feni, salam buat si Abang. Si Abang atau Mas? Iya. Iya, kakak. Kakak. Oh ya. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bu Ismi, makasih Kak Ratu. Terima kasih.